Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Awira Rahma, Aldara Kaisya, Adinda Aurelia, Michelle Salomita, dan saya sendiri Faizatul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan tentang toksisitas warfarin dan antidotnya. Selamat mempelajari. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai zat toksik yang ada di dalam obat warfarin. Perlu kita ketahui bahwasanya obat warfarin ini memiliki struktur kimia yang dimana ia merupakan turunan dari 4-hidroksikumarin yang memiliki sifat dan karakteristik yang unik, yaitu larut lemak atau lipofilik, sehingga ia memiliki masa kerja yang sangat panjang di dalam tubuh yang akan menjadikannya antikoagulan oral yang sangat efektif. Warfarin ini awalnya dikembangkan sebagai rodentisida atau sebagai racun tikus. Kemudian ia berkembang luas dalam pengobatan untuk mencegah dan mengobati gangguan tromboemboli atau yang disebut dengan pembekuan darah. Selanjutnya yaitu mekanisme toksisitas warfarin. Warfarin yang merupakan obat antikoagulan yang bekerja dengan menghambat enzim vitamin K 2,3-epoksida reduktase dapat menyebabkan proses aktivasi vitamin K di dalam tubuh terganggu. Nah, akibatnya sintesis faktor pembekuan darah yang bergantung pada vitamin K yaitu faktor 2, 7, 9, dan 10 tidak dapat berlangsung secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan kemampuan darah untuk membeku menurun serta meningkatkan resiko terjadinya pendarahan. Apabila digunakan dalam dosis berlebih atau tanpa pemantauan yang tepat, warfarin dapat menimbulkan pendarahan berat yang dapat berpotensi mengancam jiwa. Nah, selain itu, penggunaan warfarin pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, cacat lahir, serta hingga sindrom fatal warfarin. Slide ini menjelaskan gejala dan tanda keracunan warfarin. Warfarin adalah obat pengencer darah, sehingga efek samping utamanya berkaitan dengan pendarahan. Gejala awal yang sering muncul adalah perdarahan ringan, seperti mimisan, gusi berdarah, dan mudah memar tanpa sebab yang jelas. Jika kondisi berlanjut, dapat terjadi perdarahan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan muntah darah atau tinja berwarna hitam dan berdarah. Selain itu, perdarahan juga dapat terjadi pada bagian tubuh lain, misalnya urin berdarah, dan pada wanita dapat menyebabkan menstruasi yang berlebihan. Pada kasus yang lebih berat, keracunan warfarin dapat menimbulkan pendarahan internal, shock, hingga gangguan neurologis yang berbahaya dan mengancam nyawa. LD50 warfarin pada dosis toksik manusia dan hewan. Pada dosis toksik manusia yang memiliki rentang terapi sempit sehingga akan terjadi perbedaan antara dosis pengobatan dan dosis racun yang sangat kecil. Kemudian pada dosis toksik manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada paparan akut pada manusia, dan yang kedua adalah paparan kronis atau berulang pada manusia. Untuk dosis paparan akut, itu dewasa adalah injeksi tunggal kurang dari 10-20 mg umumnya tidak toksik. Untuk dosis anak-anak itu adalah injeksi tunggal kurang dari 0,5 mg per kilogram berat badan. Nah, yang kedua itu adalah paparan kronis atau berulang dengan dosis injeksi berulang 2-5 mg per hari selama beberapa hari. Nah, ini dia lebih berbahaya, yang akan nantinya meningkatkan risiko pendarahan hebat. Kemudian ada LD50 pada hewan uji coba tikus sekitar 1,6 mg per kilogram berat badan tikus tersebut yang akan menunjukkan toksisitas tinggi sebagai rodentisida atau racun tikus. Pada keracunan warfarin, tubuh kehilangan kemampuan memproduksi faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10, sehingga terjadi pendarahan. Untuk mengatasinya, ada beberapa antidot spesifik yang digunakan. Yang pertama, untuk antidot yang pertama, yaitu vitamin K atau pitonadion. Antidot utama untuk memulihkan produksi faktor pembekuan. Efeknya lambat 6 hingga 24 jam, sehingga tidak cukup untuk pendarahan akut. Tetapi, wajib diberikan untuk memberikan jangka panjang. Antidot yang kedua, yaitu Forfacture PCC atau 4-FPCC. Pilihan terbaik pada pendarahan berat, mengandung faktor 2, 7, 9, dan 10, serta merupakan antidot yang bekerja paling cepat. Selalu diberikan bersamaan dan harus selalu diberikan bersamaan dengan vitamin K. Yang ketiga ada Fresh Frozen Plasma atau FFP, merupakan alternatif bila 4-FPCC tidak tersedia, yang mana FFP ini mengandung faktor pembekuan namun volumenya besar dan bekerja lebih lambat. Kemudian yang terakhir ada 3-FPCC, hampir sama dengan 4-FPCC namun dia kurang lengkap untuk faktornya, dan juga RF7A digunakan bila opsi lain tidak tersedia dan juga menyediakan faktor pembekuan tetapi tidak seefektif 4-FPCC. Antidot yang paling efektif adalah 4-FPCC yang diberikan bersamaan dengan vitamin K. FFP dan kombinasi 3-FPCC atau RF7A menjadi pilihan alternatif. Mekanisme antidot warfarin atau vitamin K1, pitronadion, memintasi penghambatan vitamin K1 bekerja dengan melintasi enzim yang dihambat oleh warfarin. Sintesis faktor pembekuan menyediakan vitamin K eksogen untuk sintesis faktor pembekuan 2, 7, 11, dan 10. Waktu kerja tidak langsung menghentikan perdarahan, memerlukan waktu 6-12 jam untuk memproduksi faktor pembekuan baru. Untuk faktor perdarahan yang aktif yang
mengancam nyawa digunakan oleh FFP atau Fresh Frozen Plasma. Pilihan utama paling cepat dan efektif adalah kombinasi 4-FPCC dengan vitamin K. 4-FPCC bekerja dengan segera menggantikan faktor pembekuan yang terhambat oleh warfarin, sedangkan vitamin K membantu pemulihan pembentukan faktor pembekuan dalam jangka panjang. Jika 4-FPCC tidak tersedia, dapat digunakan alternatif lain seperti FFP, 3-FPCC, atau RF7A. Namun, efektivitasnya lebih rendah atau memiliki risiko tambahan seperti kebutuhan volume besar pada FFP dan risiko trombosis pada RF7A. Oleh karena itu, kombinasi 4-FPCC dan vitamin K tetap menjadi pilihan terbaik dalam kondisi darurat. Kesimpulan dari implikasi klinis, penggunaan warfarin dalam praktik klinis memerlukan pengelolaan yang hati-hati serta pemahaman yang baik mengenai efek samping toksisitasnya. Penggunaan toksisitas warfarin harus didukung dengan ketersediaan antidot seperti vitamin K dan produk faktor pembekuan darah termasuk PCC atau FFP. Selain itu, pemantauan nilai INR secara rutin sangat penting untuk memastikan terapi tetap berada dalam rentang yang aman dan efektif. Dan edukasi kepada pasien juga menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat dan menurunkan resiko efek samping. Dengan manajemen yang tepat, terapi warfarin dapat digunakan secara aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi pasien.